Shalom, kita ada di Getsemani, di gua doa. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Biarlah pujian kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Sungguh baik. Kemuliaan, keagungan, Kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi kejayaan biarlah manis sumber pujian kami. Biarlah manis kau dengar sembah kami. Hosana bagimu, Hosana. Hosana bagimu. Terpuji Engkau, Oh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Biarlah pujian penyembahan memuliakan nama-Mu. Hosana Hosana, 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 layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Besar dan perkasa ajaib segala perbuatan-Mu Bapa. Semua
Dalam pujian penyembahan mujizat terjadi, kami dipergaulkan denganmu ya Tuhan, mencari wajah, tinggal di dalammu dan berdua di dalammu Bapa. Syukur, syukur. Biarlah semua umatmu suka memuji, biarlah semua umatmu suka bergaul denganmu ya Tuhan. Oh sana bagiku, oh sana bagiku, oh sana bagiku, oh sana bagiku. Keagungan kejayaanmu maka Maha besar Engkau, ajaib, Maha sempurna Engkau. Layak Kau dipuji, layak Kau diagungkan, layak Kau disembah. Urapilah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhi kami. Minyak urapanmu penuh, minyak urapanmu penuh, minyak urapanmu penuh, kemuliaanmu bersih. Kau Roh Kudus menyampaikan kedua yang tak tersampaikan kepada Bapa. Engkau mencurahkan segala apa yang ada di hati kami kepada Bapa. Jika pada kata-kata kata-kata masjid kira Bapa Shikara Bapa Tangara masjid kuduskan kami, kuduskan tempat ini, kuduskan setiap musuh, setiap alat yang kami pakai. Haleluya, 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 haleluya. Biar hadiratmu penuh, biar kuasamu penuh, biar urapanmu penuh. Kami mau menyanjungmu ya Bapa, meninggikanmu ya Bapa, mengagungkanmu ya Bapa. Hosana, 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 Hosana bagimu. Haleluya, haleluya, glory. Kemuliaan bagimu, keagungan bagimu, kejayaan bagimu. Kau yang menyinarkan wajahmu bagi kami, Kau yang memperluas daerah kami, Engkau yang membawa kami satu dalam Bapa. Kasih setiamu yang menghiasiku, setiap hariku berseri, setiap hari Kau menjawab doaku.
Biarlah lamatanmu terjadi yang lemah dikuatkan, yang susah diibukan, yang sakit disembuhkan. Semua roh-roh jahat yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, semua makhluk-makhluk yaitu yang tersesat dibebaskan kuasa kegelapan, dipatahkan oleh darah anak domba. Terimalah kuasa Roh Kudus, terimalah kuasa kasih setia Tuhan, terimalah hadiratnya, terimalah kemuliaan. Urapan Tuhan penuh, kuasa Tuhan penuh, hadirat Tuhan penuh, sukacita dari surga, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, dimanapun organ tubuhmu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, engkau penuh dengan Roh Kudus, Roh hikmat, Roh wahyu, engkau dipakai Tuhan. Hosanna, 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 Hosanna. Glory, 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 glory. Mereka yang di rumah, yang di luar, yang dimanapun berada, mereka dilawat oleh Roh Kudus. Roh Allah, revival, transformasi terjadi. Haleluya. Sinarkanlah wajah-Mu bagi kami, liputi kami dengan kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Engkau berjanji menyertai kami saat menyampaikan tentang pribadi-Mu Yahweh, ya Bapa kami, ya Yesus Kristus Roh Kudus. Hadirat Tuhan penuh, kuasa Tuhan penuh, lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan penuh, kuasa Tuhan melanda. Ira bapa 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 basyane, ira bapa 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 nama nama syane, ira bapa 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 basyane, rara basyane, ira bapa 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 basyane, ira rara kata rara rara basyane, ira bapa 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 ira kata kata basyane, ira bapa 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 bapa. Terima urapan Tuhan, terima kepenuhan Roh, terima hadirat Tuhan yang menghangat. Ira bapa bapa curahkanlah Tuhan, curahkanlah Tuhan dari ujung-ujung bumi ke ujung-ujung bumi. Roh pertobatan, Roh Kudus melanda dari anak bayi, dari pemuda-pemudi, dan dari orang tua, dari kakek nenek. Oleh darah anak domba Allah, iblis telah dihancurkan. Kuasa maut, kuasa iblis, kuasa penyakit, kuasa penyesatan, kuasa roh kami patahkan segala kuasa setan oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Hadirat-Mu mengarungi kami ya Tuhan, lawatan-Mu penuh, jamahan-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Mereka yang sedang susah Kau hibur Bapa, mereka yang
kebodohan, penawanan dari kuasa kegelapan hancur dan putus kuasanya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari taruh tanganmu ke dadamu, katakan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Lawat aku, Lawat pulihkan aku, hidupku. pulihkan hidupku. Biar aku melihat Biar wajahmu, aku melihat sucikan wajah-Mu, hatiku. sucikan hatiku. Biar aku bergaul Biar karib aku denganmu. bergaul karib denganmu. Bebaskan aku dari segala belenggu-belenggu kelemahan. kelemahan. Bawa aku mendekat kepadamu. Aku lapar dan haus. Aku merindukanmu. Jamah Tuhan, jangan lewatkan. Aku terima Engkau, Roh Kudus, bekerja di hati. Mari rasakan, terima lawakanku. Terima mujizat, terima kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dia tidak terbatas, Dia nyata dan hidup. Dia mengasihimu dan peduli kepadamu. Yesus telah memberikan rohnya kepadamu. Terimalah. Yesus telah mencurahkan darahnya menebusmu. Terimalah. Oh syukur, Oh syukur. oh Allah yang hidup. mengalir penuhku, melawat memulihkan jiwaku. Roh Allah yang hidup mengurapiku, membawaku bergaul karib denganmu Bapa. Sebagai penolongku, sebagai penghiburku, sebagai pengajar. Ku terima Engkau ya Rohku, tinggal diam di dalam hatiku, yang menyempurnakan iman dan hidupku, selalu memuliakan urapanmu, melengkapi hidupku. Aku berbuat karena karyamu Roh Kudus. Buat kebenaran, buat kebahagiaan, buat Roh Kudus, karakter pribadi Bapa Surga. Iri bari malama limana washan ini mana air di desa ini popo popo washan. Iri bili malaku tata tiasa tidak ada kata sebab tulis. Iri mama tati tak korang salinan dari tata. Roba bala washan ini yang mana ni ashan. Iri roba baba 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 dengan ada ashan. Terima Roh Kudus, terima lawatan Tuhan. Angkat tanganmu. Aku berdoa hari ini bagi mereka yang melihat video ini di ujung-ujung bumi atau di penjuru bumi. Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Bapa Yahweh Yesus Kristus penebus bagi mereka.
Hari ini keutuhan Bapa pribadimu tinggal menunggal di hidup mereka. Biarlah Tuhan dengan mulut mengaku dan hati percaya dosa mereka diampuni dan mereka Amin. dilengkapi dengan firman Allah. Memberi Amin. diri mereka dibaptis dan mereka Tuhan boleh Amin. dilawat Tuhan. Firman memencang ke seluruh pelosok-pelosok bumi, pelosok-pelosok dimanapun berada. Sampai namamu besar dan firmanmu terjadi. Yang apa yang kau sumpahkan setiap lidah, Amin. setiap lutut kan bertelut. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan yang sakit, Engkau sembuhkan yang susah, Kau hiburkan mereka yang tersesat, yang terbelenggu dengan ikatan setan. Rantai-rantai iblis dengan kuasa darah Yesus aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Pembebasan terjadi, lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, yaitu bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan ya. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan menemukan banyak hal di dalam diri kita, yaitu kita diubahkan, dilepaskan ya. Bergaul karib dengan Tuhan. Jadi di sini ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan menemukan hidup kita diubahkan. Amin. Amin. Kunci sukses di dalam apapun, kunci sukses di dalam yaitu apapun itu ya, seperti di Matius 7 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaanku, semua akan kutambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ada satu contoh pribadi yang betul-betul tidak mengalami kematian. Henok bergaul karib dengan Tuhan dan dia diangkat. Di Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan di sini bagaimana kisah Henok bergaul karib dengan Bapa ya. Bergaul karib, dan Henok bergaul karib dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok bergaul karib dengan Tuhan ya. Dan di sini dikatakan bagaimana kisah Henok ketika dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia menjadi pribadi yang disempurnakan. Tidak lagi mengalami kematian lahiriah. Ya. Jika Anda ingin mengalami segala sesuatunya, bisnis, keluarga, anak, hidup Anda, yaitu sukses, menyatulah dengan Tuhan. Amin. Karena dikatakan di sini bahwa orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ya, seperti di Mazmur itu dikatakan 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat ini menyatakan Tuhan bergaul karib. Tuhan tidak mengerjakan apapun di bumi ini sebelum menyampaikan kepada sahabat karibnya. Ya, kenapa pendoa-pendoa syafaat di dunia ini yang paling dekat, pemuji penyembah bergaul karib, pelaku firman yang takut akan Tuhan, bergaul karib, bukan orang yang punya jabatan pendeta, bukan orang punya jabatan uskup, bukan orang punya jabatan yaitu presiden, atau orang yang punya yaitu ia terpandang, tersohor, orang kaya. Yang bergaul karib Tuhan dengan orang itu tidak. Tapi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Bapa, carilah dahulu kerajaan Tuhan, semua akan ditambahkan Bapak Ibu. Ya, sering kita mengejar, kita sering mengatakan banyak orang mengumpulkan uang, akhirnya membuang semua yang dikumpulkan. Kenapa? Dia tidak nikmati hidupnya. Ya,
Dari semenjak muda dia punya cita-cita jadi orang kaya, sampai tua dia lupa usianya sudah habis. Akhirnya hartanya habis untuk orang-orang yaitu benar. Kenapa? Orang pasti mengumpulkan, orang benar menikmati. Kekayaan orang pasti akan dijarah oleh orang benar. Ya. Kita lihat orang yang korupsi, yang kolusi, oportunisme, yang melakukan kejahatan, sia-sia. Setengah usianya semua yang ada padanya hilang. Karena yang dicari hilang, lari. Ya. Ada orang demi kaya menjual jiwanya, pergi ke perdukunan, pergi ke berhala, dan pergi kepada ala-ala Baal. Ya. Mereka pikir kalau sudah bersedekah cukup, tidak. Ya. Apa yang kau kerjakan di luar Tuhan, walaupun itu kau beri, walaupun kau itu melakukan kebaikan, kebaikanmu hanya sampah dan ibu. Karena itu hanya akan mengundang pujian bagimu, dan kau sudah mendapat upahnya. Di surga kau akan miskin. Tapi segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan, kau bergaul karib dengan Tuhan, apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, itu akan diperhitungkan. Ayub 29 ayat 4 berkata, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayat ini menunjukkan bahwa Ayub mengalami masa keakraban dengan Tuhan, masa muda, di mana bermesra dan merasa penyatuan dengan Tuhan. Ya, ada orang ketika cinta mula-mula dengan Tuhan, wow is the best. Tapi ketika sudah lama kekristenannya, cintanya hilang. Yaudah, ayo kembali ke Tuhan, bergaul karib. Kamu anak muda, kalau kamu ingin anak muda tahu menjaga kelakuanmu, tahu menjaga yaitu hidupmu supaya benar, bergaul kariblah dengan Tuhan. Carilah kerajaan Allah. Introspeksi diri, sepadankan dengan firman ini hidupmu. Sepadankan. Oh, saya pernah berdosa, apa Tuhan menerima? Sekalipun dosamu merah bagaikan kemisi, akan putih seperti salju hitam pekat, asal kau berbalik dan jangan ulangi kembali. Izinkan Roh Kudus memimpinmu, melayanimu pelepasan, melepaskanmu dari rantai-rantai dosa. Amin. Yohanes 15 dikatakan 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini menggambarkan kasih Kristus yang luar biasa, yang menjadikan dasar bagi hubungan intim dengannya. Kamu itu lebih daripada mahalnya, semahal dunia ini, tidak. Kamu tidak ada apa-apanya dunia ini. Kamu senilai darah Yesus. Lebih mahal dari tahtanya. Tahtanya saja ditinggalkan. Dan dia rela menanggung dosamu. Dan dia katakan sudah selesai. Saya heran melihat dunia. Kenapa dunia menolak dia? Kenapa agama membuat Allah lain? Padahal Allah pencipta pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Allah telah menjadikan jembatan penebusan. Kenapa masih memakai yaitu aturan-aturan agamawi? Karena Tuhan sudah tahu ketika zaman perjanjian lama, bahwa aturan membuat yaitu Lucifer sendiri memberontak karena aturan di surga. Perjanjian lama juga menyatakan bahwa manusia jatuh dari dosa karena aturan. Sebab itulah Tuhan hanya membuat bukan lagi 10 aturan, tetapi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kasih telah memberikan nyawanya kepada sesahabatnya. Itulah Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita. Dan dikatakan di sini, selain itu dikatakan di sini bahwa contoh-contoh bagaimana bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana kasih itu mengasihi Tuhan, mengasihi Dia di dalam segenap hati, di dalam segenap jiwa, di dalam segenap kekuatan. Kunci suksesmu hanya satu, jika kamu menjadikan Tuhan prioritimu. Saya buat judul khotbah ini ya, bergaul karib dengan Tuhan kunci suksesmu. Amin. Dalam hal apapun. Oh, apa saya itu akan kalau bergaul karib dengan Tuhan hanya saya bisa jadi hamba Tuhan, khotbah, karunia. Enggak. Ekonomimu pun dijamin Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya,
susah payah tidak menambahinya. Susah payah tidak menambahinya. Tuhan berkata, Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saat kita tidur diberkati, keluar masuk diberkati. Apapun yang kita lakukan, motivasi kita hanya satu. I love you Jesus. Kita hanya ingin meninggikan Tuhan. Kita hanya akan memuliakan Tuhan. Kita hanya ingin menyenangkan Tuhan. Amin. 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 Jangan lakukan sesuatu di luar Tuhan sia-sia. Di luar Tuhan kamu gak ada apa-apanya. Kamu harus sadar, diambil dari debu tanah. Dan apa kekuatan debu? Tanpa penyertaan Tuhan kamu tidak ada apa-apanya. Tanpa, yaitu sumber kehidupan kamu tidak ada apa-apanya. Semua kalau dibilang kamu harus ke dukun, kamu harus bekerja keras, kamu harus pergi ke pesugihan. Oh, itu tipu daya setan. Agama dan semua aturan dunia nggak bisa menyelamatkanmu. Tapi yang menyelamatkanmu adalah darah anak domba Allah, yang menebusmu, yang menghidupkanmu. Manusia hidup karena roh Allah. Apapun yang diciptakan tanpa roh Allah, tanpa kehidupan, itu hanyalah seperti patung tak bernyawa. Jatuh remuk, hancur. Begitulah orang yang menjauh dari Tuhan. Begitulah orang yang melupakan Tuhan. Mereka tidak akan punya kekuatan untuk bertahan di hari sukar ini. Mereka akan hancur, remuk, putus asa. Jadi jika kamu ingin mengalami lawatan Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bagi engkau yang selama ini melupakan Tuhan karena kesibukanmu, melupakan Tuhan karena pekerjaanmu, melupakan Tuhan karena hobi gamemu, melupakan Tuhan karena egomu, karena pacarmu, melupakan menjual Tuhan karena apapun, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Ayo ikuti saya berdoa. Tuhan, saya minta ampun. Saya banyak dosa, noda dan celah. Sayalah Tuhan yang kau cari, anakmu yang hilang. Karena engkau berkata engkau datang bukan untuk orang benar, untuk orang berdosa. Saya mengakui dosa saya. Segala dosa yang saya perbuat, nenek moyang saya perbuat, orang tua saya perbuat. Dan apapun yang saya lakukan, semuanya banyak di dalam dosa. Ampunilah saya Tuhan. Kini Tuhan, ku terimalah engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kubuka hati, engkau Tuhan masuk di hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku Tuhan. Celupkanlah jubahku, perbuatanku, ucapanku, masa lalu, masa sekarang, masa depanku ke dalam darah-Mu. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Penuhilah aku dengan firman-Mu, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau memberikan diriku diubahkan, dilahirkan, dibaptis, mati bagi dosa, hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Ku persembahkan hidupku ya Tuhan, pimpin dan ubahlah aku. Biarlah Engkau yang berkuasa atas hidupku. Ampuni aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberikan hidup kepada Tuhan. Daftar namaku dalam buku kehidupan. Hapus semua catatan dosa yang kuperbuat semenjak aku terlahir di dunia ini. Di alam bawah sadar, di alam sadar, ataupun sengaja atau tidak sengaja, kepada namamu, kepada sesama, kepada diriku atau orang tuaku. Ampuni aku Tuhan. Aku angkat tangan, berikanlah aku pemulihan dan tunjukkanlah jalan-jalan-Mu yang harus kutempuh, dan biarlah Taurat-Mu di hatiku. Di dalam nama Yesus Kristus aku menerima Engkau. Tuhan, aku berdoa bagi orang yang sudah membuka hati dan mengakui Engkau dengan mulut, mengaku hati percaya dan diselamatkan, dan memberikan diri mereka dibaptis. Jika mereka sakit disembuhkan, mereka berdosa diampuni, mereka tersesat dibawa ke jalan yang benar, dan Engkau pulihkan seluruh kehidupan mereka. Mulai bawa mereka mengenal Engkau, pimpin mereka Roh Kudus, dan firman-Mu penuh atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, urapan-Mu turun. Haleluya. Amin. Shalom. Jika ada yang mau konseling atau ada yang mau doa-doa mau disampaikan, bisa diisi kolom komentar. Ataupun Bapak Ibu merasa diberkati, nanti kami akan ada program untuk membuka yayasan, panti asuhan, rumah doa. Dan juga kami ingin mengembangkan pekerjaan Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang tidak terjangkau di seluruh dunia ini. Mari dukung kami terus, channel kami, subscribe, dan juga buat selalu, yaitu firman ini hidup di hidup Bapak
Bapak Ibu dan dukung kami terus agar kami bisa tetap selamanya untuk menyampaikan karya Tuhan selama kami ada di bumi ini. Shalom, Tuhan berkati bersama-sama kita melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin.